عليهم ما يخاف الهائم عند كفاح الموت والأهوال ونيلها من بيض وعبرهم يا ريايل الحماس وخلوا غيركم منهم ياخذ راسه وعبرهم يا ريايل الحماس وخلوا غيركم منهم ياخذ راسه وعبرهم يا ريايل الحماس وخلوا غيركم منهم راسه وعبرهم يا ريايل الحماس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sejarah awal kedatangan para imigran Arab Hadramaut Yaman ke tanah Nusantara 200 tahun yang lalu. Pahami sejarah kita, karena pentingnya kita mengetahui sejarah agar kita mampu menggali esensi dan makna di balik sejarah itu sendiri. Karena sejarah adalah identitas bangsa. Baiklah. Tanpa perlu berlama-lama kita akan mulai membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah para Arab asal Hadramaut Yaman datang ke Nusantara tercatat dalam sebuah kitab, yaitu kitab yang ditulis oleh orang Bahalawi bernama Habib Ali bin Muhsin Assegaf, di mana dia sendiri mengutip dari kakeknya. Kitab itu bernama Al-Istizadah min Ahbaris. Di dalam kitab tersebut disebutkan sangat jelas dan detail. Jika para Arab asal Hadramaut Yaman mereka pertama kali datang ke Nusantara secara rombongan besar-besaran itu terjadi sepanjang abad ke-18, atau sepanjang tahun 1800 Masehi. Mereka datang ke Nusantara terbagi dalam dua kelompok, yakni mereka yang Bahalawi dan mereka yang bukan dari Bahalawi. Bahalawi adalah para anak keturunan dari Ubaidillah yang berada di Hadramaut Yaman. Tujuan kedatangan mereka para Bahalawi atau yang non-Bahalawi tersebut ke Nusantara adalah untuk bekerja kepada Belanda. Belanda di Nusantara saat itu banyak memberlakukan para pekerja, namun mereka tidak mau memperkerjakan pribumi. Alasannya karena pribumi sangat membenci Belanda, dan pribumi juga dianggap berbadan kecil dan lemah. Belanda saat itu mencari tenaga kerja yang berbadan besar serta kuat dari daerah-daerah miskin yang lainnya. Saat itu Belanda mengincar orang-orang India, Bangladesh, dan Yaman. Namun Belanda akhirnya memilih para pekerja dari Yaman. Karena menurut Belanda orang-orang pribumi itu mayoritas Islam. Oleh karena itu pastinya mereka akan menghormati orang-orang Arab Yaman. Sehingga tidak akan terjadi konflik di antara mereka. Setelah Arab-Arab asal Hadramaut Yaman didatangkan oleh Belanda untuk dipekerjakan sebagai buruh di perkebunan buruh pabrik atau sebagai kurir dan lain-lain di Nusantara, pribumi menerimanya dengan baik. Rombongan pertama Arab-Arab Yaman yang didatangkan oleh Belanda saat itu tidaklah banyak jumlahnya. Mereka rata-rata saat itu berusia masih muda dan berstatus belum menikah. Mereka mendapat upah atau gaji yang cukup besar dari Belanda bila dikeruskan ke uang Yaman. Sehingga mereka bisa mengirim uang kepada keluarga mereka di Yaman dan bisa membangun rumah yang layak di Yaman. Kehidupan dan ekonomi mereka naik drastis. Hal itulah yang membuat keluarga mereka lainnya di Yaman tergiur untuk datang ke Nusantara, untuk menjadi tenaga kerja Belanda di Nusantara. Minat orang-orang Arab di Yaman untuk menjadi tenaga kerja Belanda di Nusantara saat itu meningkat. Dan sejak saat itulah banyak orang-orang Arab asal Yaman mulai berdatangan ke Nusantara. Seiring waktu dengan terus berdatangannya para Arab-Arab Yaman ke Nusantara, perlahan-lahan tujuan mereka datang tidak hanya untuk menjadi pekerja Belanda, melainkan ada yang bertujuan untuk berdagang. Di dalam kitab Al-Istizadah min Ahbari Sadah diceritakan,
Setelah banyaknya Arab-Arab Hadrami Yaman dari Bani Bahalawi berbondong-bondong menjadi tenaga kerja Belanda di Nusantara, para tokoh-tokoh ulama dan pejabat-pejabat setempat di Yaman mereka marah setelah mendengar banyaknya para Bani Bahalawi yang pergi ke Nusantara. Ternyata mereka Bani Bahalawi yang pergi ke Nusantara banyak yang menikah dengan orang-orang pribumi dan beranak pinak di Nusantara. Kemudian para tokoh-tokoh ulama dan pejabat-pejabat di Yaman membuat himbauan kepada para Bani Bahalawi yang masih ada di Yaman, agar mereka membatalkan niatnya untuk pergi menjadi tenaga kerja Belanda di Nusantara. Mereka membuat himbauan kepada Bani Bahalawi di Yaman, agar tetap tinggal di tanah leluhurnya walaupun hidup dalam keadaan miskin. Namun himbauan para tokoh-tokoh ulama dan pejabat-pejabat di Yaman tidak mereka dengarkan. Mereka tetap meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Nusantara. Bahkan banyak dari mereka yang ketika kembali pulang ke Yaman justru kembali lagi ke Nusantara dengan membawa seluruh keluarganya dan bermukim hingga menetap di Nusantara. Hal itu membawa dampak penurunan jumlah penduduk di Yaman yang sangat drastis. Sebab jumlah Bani Bahalawi yang hijrah ke Nusantara jauh lebih banyak dengan Bani Bahalawi yang ada di Yaman. Akhirnya tokoh-tokoh ulama Bani Bahalawi di Yaman merasa resah. Timbul kekhawatiran apabila para Bani Bahalawi yang ada di Nusantara melupakan ajaran-ajaran Islam oleh sebab terlalu berambisi mencari kekayaan hidup di Nusantara. Kemudian sebagian tokoh-tokoh ulama Bani Bahalawi di Yaman memutuskan untuk pergi ke Nusantara. Tujuannya hanya untuk menemui dan mendakwahi para Bani Bahalawi yang ada di Nusantara. Di antara tokoh ulama-ulama Bani Bahalawi dari Yaman yang datang ke Nusantara itu disebutkan antara lain Habib Ali Kuitang dan Habib Soleh Tanggul. Para tokoh ulama-ulama Bani Bahalawi dari Yaman yang datang ke Nusantara, tidak lain tujuannya hanya untuk menemui dan mendakwahi para Bani Bahalawi yang ada di Nusantara, agar mereka jangan terlena oleh kehidupan kemudian melupakan ajaran-ajaran Islam. Bukan dalam rangka untuk pergi berdakwah kepada pribumi yang ada di Nusantara. Sebab di Nusantara sendiri Islam telah ada jauh lebih dulu diajarkan oleh Wali Songo. Dan pribumi di Nusantara juga telah memiliki ulama-ulama dan tokoh-tokoh agama sendiri. Termasuk dari keturunan dan murid-muridnya Wali Songo. Meskipun pribumi menerima dengan baik para Arab-Arab Yaman yang menjadi tenaga kerja Belanda di Nusantara, gesekan-gesekan sosial kerap terjadi oleh karena para Arab Yaman mereka sangat loyal kepada Belanda yang saat itu sangat dibenci oleh pribumi. Sebagaimana diantaranya ketika Fatimah Bahabut dari Bahalawi meracuni Sultan Banten Zainul Arifin, yang kemudian berhasil ditumpas oleh Kiai Tapa dan Tubagus Buang. Kemudian ketika keluarga Bani Bahalawi dari marga Basaiban dan Alatos mereka ikut membantu Belanda saat melawan Pangeran Diponegoro. Lalu, di saat para anak keturunan Wali Songo menolak undangan dan menolak untuk didata oleh Belanda meskipun mereka dijanjikan gaji besar dan kepingan uang gulden yang banyak. Justru sebaliknya para Arab-Arab Yaman mereka saat itu bersedia didata oleh Belanda. Hingga puncaknya terjadi pada tahun 1888 Masehi, di mana Habib Utsman bin Yahya yang diangkat menjadi mufti Betawi oleh Belanda membuat fatwa haram memberontak kepada Belanda. Bahkan menurutnya sikap memberontak kepada Belanda itu buruk. Habib Utsman bin Yahya juga meminta kepada Belanda untuk segera menangkap dan menghukum para pejuang pribumi. Sehingga saat itu banyak dari tokoh-tokoh pejuang dari Banten dari anak keturunan Wali Songo yang dihukum mati. Di tengah maraknya terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh pribumi kepada Belanda,
Habib Utsman bin Yahya justru mendapat penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda berupa lambang emas dengan simbol salib. Bahkan Habib Utsman bin Yahya pun mendoakan Ratu Belanda panjang umur dan Belanda semakin makmur dan jaya di Nusantara. Sehingga saat itu banyak mendapat sindiran dari pribumi dan keturunan-keturunan Wali Songo. Mereka mengatakan jika Habib Utsman bin Yahya itu berlaga agamis di hadapan orang-orang beragama. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa gesekan para Arab-Arab Yaman yang didatangkan oleh Belanda dengan para pribumi di Nusantara, terkhusus dengan anak keturunan Wali Songo. Bahkan ketika keturunan Wali Songo yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama serta kiai-kiai pribumi mendirikan organisasi keagamaan Islam bernama Nahdlatul Ulama, sebagai bentuk respon-respon dari berbagai problem keagamaan serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial masyarakat. Para Arab-Arab Yaman pun tidak ketinggalan ikut mendirikan organisasi bernama Perkumpulan Arabitatul Alawiyah yang didirikan oleh Habib Ali bin Ja'far As-Segaf, yaitu organisasi yang menghimpun para keturunan Arab-Arab Yaman. Di dalam kitab Al-Istizadah min Habaris Sadah diceritakan bahwa ketika organisasi Perkumpulan Arabitatul bagi semua para keturunan Arab Hadrami Yaman yang ada di Nusantara didirikan, di mana pihak dari Arab Yaman yang bukan dari Bani Bahalawi mereka merasa keberatan jika organisasi itu disisipkan nama Alawiyah atau Bahalawi. Namun saat itu para Arab Yaman yang bukan Bani Bahalawi mereka mencoba menerima dan bersikap akomodatif. Sehingga organisasi itu tetap berjalan. Hingga pada akhirnya terjadi konflik dalam organisasi para Arab Hadramaut Yaman itu, yaitu antara para Arab Hadrami Yaman yang dari Bani Bahalawi dan yang bukan dari Bani Bahalawi. Para Arab Yaman yang bukan dari Bani Bahalawi mulai merasa tidak nyaman dalam organisasi tersebut, terutama masalah kafaah nasab, di mana Hubabah tidak boleh dinikahi kecuali oleh seorang Habib. Konflik itu terus meruncing, hingga pada akhirnya para Arab Yaman yang bukan dari Bahalawi keluar dari organisasi tersebut kemudian mendirikan organisasi bernama Al-Irsyad. Kemudian organisasi Perkumpulan Arabitatul Alawiyah berganti nama menjadi Robito Alawiyah. Tidak sampai di situ sejarah Nusantara mencatat, ketika Nusantara telah merdeka dari cengkraman penjajah Belanda, keturunan dari Arab Hadrami Yaman bernama Ahmad Aidit atau yang lebih dikenal dengan DN Aidit dari Bani Bahalawi Marga Aidit juga menjadi gembong dari Partai Komunis atau PKI yang banyak menewaskan para ulama-ulama kiai-kiai Nusantara hingga 7 jenderal revolusi. Bahkan Presiden Soekarno pernah menyindir para keturunan Arab-Arab Hadramaut Yaman yang ada di Nusantara yang ditulis dalam surat bertanggal 18 Agustus tahun 1936. Presiden Soekarno mengatakan, "Betapakah Sidullah dan Ahmad dan Minah dan Maryam itu, kalau mereka malahan lagi hari-hari dan tahun-tahun dicekopi faham-faham kuno dan kolot, tahayul dan mesum, anti kemajuan dan anti kemodernan, Hadramautisme yang jumut maha jumut." Tulis Soekarno dalam surat tanggal 18 Agustus tahun 1936. Surat itu ditulis di tengah proses Persatuan Arab Indonesia tahun 1934 menjadi Partai Arab Indonesia tahun 1938. Tidak hanya sampai di situ, sejarah Nusantara juga mencatat, setelah Nusantara merdeka menjadi Indonesia kemudian terjadi perubahan reformasi. Para anak keturunan Arab Yaman terlebih dari Bani Bahalawi mereka selalu menggerakkan massa untuk menghasut kepada pemerintahan Indonesia. Kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok? Siap turunkan Jokodok? Siap lengserkan Jokodok?
Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Demikianlah sejarah perjalanan para imigran-imigran Yaman yang dulu didatangkan oleh Belanda sebagai pekerja. Dulu rekam jejak mereka banyak menentang orang-orang pribumi yang sedang gencar-gencarnya berjuang untuk bisa merdeka dari penjajah Belanda. Dan kini setelah pribumi merdeka, mereka tetap menyerang orang-orang pribumi kepada pemimpinnya mereka. Seakan-akan mereka tidak ridho jika tuannya yaitu Belanda terusir dari Nusantara ini. Dan menganggap Nusantara ini adalah milik mereka. Warisan dari tuannya yaitu Belanda. Breng ze maar naar de kok. Kapitein. Genoeg komedie gespeeld. Zij weten wie die jongen is. Wij eten hun heilige kippen op.